Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Nah, dua pertanyaan ini berhubungan dengan pupuk dolomit dan pupuk kiserit. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah dolomit dan kiserit itu sama kegunaannya atau berbeda, baiknya menggunakan pupuk dolomit atau pupuk kiserit? Nah teman-teman, pada dasarnya sederhananya bahwa dolomit dan kiserit itu sama-sama mengandung magnesium atau unsur magnesium, dan fungsi dari magnesium ini yang pertama adalah untuk eh, memperendah keasaman tanah atau menetralkan tanah. Secara sederhananya kita sebut seperti itu. Jadi tanah yang tadinya bersifat asam oleh karena mungkin unsur hara atau karena pupuk kimia yang sering kita gunakan, kemudian tanah kita menjadi asam dan sehingga bisa meracuni tanaman, maka kita tebarkan pupuk dolomit atau kiserit itu untuk membuat pH tanah itu menjadi seimbang. Dan fungsinya tentunya ketika tanah itu pH-nya seimbang, maka kesuburan tanah itu akan menjadi meningkat. Nah, itu fungsi dari dolomit dan kiserit. Sebenarnya baiknya menggunakan dolomit atau kiserit, ya kalau menurut saya mana yang lebih terjangkau dan mana yang lebih mudah didapatkan, itu saja teman-teman. Jadi masalah kiserit dan dolomit tentunya itu adalah hal yang fungsinya hampir sama, dan mungkin pengaplikasiannya di tempat yang berbeda mungkin bisa berbeda. Misalkan di tanah mineral dan tanah gambut itu pengaplikasiannya sedikit berbeda, namun pada dasarnya kalau memang tidak ada dolomit atau tidak ada kiserit, adanya hanya dolomit saja atau adanya hanya kiserit saja, ya lakukan seadanya saja seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua ini teman-teman, Mas, apakah setelah saya melakukan pemupukan dolomit saya langsung mengaplikasikan pupuk NPK untuk mempercepat prosesnya seperti itu? Jadi biar tidak tidak bekerja dua kali. Nah teman-teman, fungsi dari dolomit atau kiserit tadi harus kita ketahui, yaitu untuk menetralkan pH tanah. Nah, ketika kita melakukan pemupukan saat kadar dolomit itu masih tinggi, kandungan dolomitnya atau kandungan magnesiumnya masih tinggi di dalam tanah, maka pupuk yang kita tebar itu akan menjadi ternetralisir atau menjadi bisa dikatakan tidak berfungsi. Nah, jadi dari teori sederhana itu sudah bisa kita pahami bahwa ketika kita setelah menebar dolomit, jangan menebar pupuk yang lain sebelum kandungan magnesiumnya itu benar-benar diserap oleh tanah dan diserap oleh tumbuhan. Jadi teman-teman, kalau menurut saya atau pengalaman saya, ketika kita mau menebar pupuk setelah pupuk dolomit, ya tunggu kira-kira hingga 3 minggu atau sampai 1 bulan kemudian baru kita menebarkan pupuk lain, baik itu NPK, baik itu urea, KCL, TSP, atau yang lainnya. Nah, kalau pupuk yang lain itu bisa diserentakkan, namun jangan dicampur seperti video yang sudah saya jelaskan di video lainnya setelah di dalam channel ini. Nah, jadi teman-teman, kalau itu jawabannya, kalau kalian nebar dolomit jangan langsung menebar pupuk lain. Usahakan dikasih jeda waktu 3 minggu hingga 1 bulan kemudian baru kalian menebar pupuk yang lain. Karena apa? Ya tadi sudah kita ketahui bahwa fungsi dari dolomit ini adalah menetralkan zat asam, sedangkan pupuk-pupuk kimia yang akan kita gunakan itu sifatnya adalah asam. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jawab. Kalau memang ada teori lain atau pengetahuan lain, silahkan dikoreksi dan kita diskusi bersama di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.